masuk kan panen. Wah saya bilang dikit nih sekalian aja kan mampir nih sini. Mantap. Iya. Ini Mbak dari sekarang mau lihat padi katanya. Jadi tadi lihat di YouTube-nya Ya. kan pas panen kebetulan deket lah sekalian kan kita mampir nih ke Duduk Pak. Sudah layaknya kita Kita lihat aja nih Pak. Oh iya, iya Pak. satukan visi, Ya, sambil buatkan misi demi Ini panennya pagi ya. ya. Nah, ini kalau saya lihat kita tuh bagus bener nih pagi nih kuning nih. Ya, ini hasil yang jelas hasil dari produk eco farming. Ya. Terus saya kombinasi dengan agen hayati juga. Yang sebelumnya ya kita sudah hampir tahun ke-5 kalau tidak salah. Tahun ke-5 ini saya udah, jadi saya sebelum kenal eco farming saya udah organik. Jadi boleh dikatakan tanah saya itu sudah dikatakan sana udah stabil lah. Jadi berapa kali diukur dengan pH aja setuju Pak. Benar-benar sesuai ini apa angka normalnya gitu. Ya disitulah Pak. Makanya kalau saya katakan bahwa bila tanah itu sudah subur ya, tanaman yang bicara seperti itu. Kalau dalam makanan itu lidah tidak pernah berbohong gitu. Enaknya itu terasa banget. Begitupun tanaman kalau tanahnya udah subur ya bisa lihat sendiri lah Pak Badi bisa dilihat tuh sampai punduknya, kalau bahasa ini bisa diambil. Kita silakan. ambil aja, kita ambil Kita aja cek ya, aja, kita ambil Pak. aja ya. Petik ya. Nah ini tanaman yang di belakang Pak Badri itu bukan tanaman biasa, artinya dibuat untuk ini ya, untuk Ini nah ini refugia namanya. Refugia ini membantu konservasi musuh alami. Nah, tuh lihat. Kalau kita lihat ya bulirnya ya sampai bongkotnya tuh ya. Nah, berisi penuh, semua. berisi semua. Artinya kalau bongkotnya saja seperti ini ya apalagi ujungnya. Ya, begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya Pak Badi juga, ini anggap aja murid saya nih ya. Mau ya Pak Badi murid Oh saya iya ya? bener Pak Haji, pertama memang Pak Haji yang mengajarkan saya. Jadi bisanya padi seperti ini ya. Ini ada syarat dan ketentuannya yang harus Bapak Ibu sekalian ketahui. Dan padi ini panjang malainya, ya jumlah bulirnya. Nah ini kan hampir 1 jengkal ya. Nah, ini tergantung dari paritas ya. Paritas padi yang saya tanam ini namanya Ciherang Bima. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan resminya Ciherang Pak Badri. Cuman karena memang petani ini masing-masing daerah mungkin mempunyai ciri khas sehingga ada penamaan tambah, ada Ciherang Bima, ada Ciherang Jumbo, iya. ada Ciherang macam-macam lah. Yang pasti bahwa tanaman itu ya, yang penting itu kita tahu ya jenis yang kita tanam ini jenis apa. Padi itu ada padi hibrida, ada padi inhibrida. Nah ini kategori inhibrida. Jadi inhibrida itu berbeda dengan hibrida begini Bapak Ibu sekalian. Kalau inhibrida ini nih ya. Nah kita mau, ini bagus nih misalnya. Nah kita mau dibikin bibit atau dibikin benih lagi bisa. Kalau inhibrida. Artinya ini dalam catatan kalau misalnya di orang-orang yang ahli di pemulihan tanaman, ini istilahnya genetiknya nggak berubah kalau inhibrida. Kalau hibrida dia kalau ditanam pertama bagus, kedua bisa berubah. Nah, itu. Pak Haji ini kalau secara itu Pak Haji sudah jelaskan. Nah ini supaya mitra-mitra nih dari PT BES bisa paham dan mengerti bagaimana cara aplikasikan eco farming untuk di padi gitu Pak, di padi ini mungkin dari perendaman bibitnya atau mungkin nanti ada hamaknya, itu bagaimana tuh Pak Haji yang selama ini sudah melakukan. Dan saya lihat
hasilnya bisa maksimal nih Pak Haji. Kalau saya lihat sepintas juga tadi sebelah sana rebah, tapi ini sebelah sana tuh malah masih hijau. Saya ini punya Pak Haji 5 hektar mulus kalau saya lihat tuh. Ya, ini tinggal sedikit nih karena tadi udah dipanen kayaknya nih. Ini sebagian tuh lihat udah rata, kuning semua. Nah, ini Pak Haji mungkin bisa kasih triknya supaya mitra-mitra yang lain yang belum maksimal bisa maksimal Pak Haji. Jadi begini, ini kalau dibilang rahasia, tapi kalau dari cerita begini bukan rahasia lagi Pak Badi. Rahasia lagi betul. Bukan rahasia lagi. Tapi tidak apa-apa. Bagi saya hanya berharap Allah akan tahu akan siapa pada hambanya yang selalu memberikan menebar kebaikan, memberi pencerahan. Ya kita berdakwah secara pertanian lah. Ya, oke. Kita mulai dari bagaimana kita mengemas atau bahasanya mengelola supaya tanaman padi kita itu bisa yang tadi ditanyakan Pak Badri bisa maksimal ya, bisa maksimal. Tentunya yang paling pertama nih ya, kita orang petani harus berpikir kita ini usaha, ya. Ingat pondasinya dari situ. Kita usaha loh, bukan hobi. Kalau hobi otomatis nggak ada perhitungan untung, nggak perhitungan rugi. Yang hobi hanya ini mindsetnya ya. dulu, Iya, mindsetnya betul, dulu. betul. Saya ini anak petani, saya kakek petani, bapak petani, keluarga petani, dan saya sekolah di pertanian, alhamdulillah. Ya, yang paling penting tadi Pak Badi, tanamkan kepada para petani itu bahwa kita ini usaha, kita tuh bisnis. Makanya saya bilang jadilah pengusaha pertanian, bukan petani saja, tapi pengusaha. Kalau udah usaha, orientasinya bisnis dong, ada keuntungan, ada. Nah, supaya itu untung. Tadi saya cerita di live saya sedang live aja 8 orang nunggu penawaran padi saya mau dihargain berapa. Ya, tadi, iya, gitu. Begitu. Makanya ini yang kita inginkan. Saya yakin Bapak-Bapak sekalian petani Indonesia, ketika produk yang dihasilkan kita di banyak yang mana, berarti ini ada sesuatu yang menarik. Betul Pak Haji. Iya kan? Betul. Nah, oke, kita sedikit kupas sedikit. Yang pertama tadi ya, tanamkan dalam jiwa kita sebagai petani Indonesia, kita harus kompak. Mulai dari kalau suami dengan istri harus satu ini ya, saling mendukung, saling menopang, karena keluarga adalah klien nomor 1. Betul. Gitu kan. Niatkan bagi kita usaha untuk menghidupi keluarga, mencari keberkahan. Satu, itu dulu Pak Badri, nawaitunya. Sebab segala sesuatu tanpa niat, ya artinya tidak ada bernilaikan pahala, tidak bernilaikan dengan apapun, ya kan. Satu. Yang kedua, setelah kita tekadkan bagian usaha, kita juga harus bisa memilih dan memilah. Namanya kita nanam padi, ya, kita harus bisa sesuaikan dengan kondisi cuaca, kondisi alam. Kita tanahnya dalam kah atau tidak dalam, ada yang dalam, ada yang sedang. Ukurannya ini aja, kalau kita injak gitu ya, kalau masih ukurannya masih 20 cm berarti tanah itu dikatakan dangkal lah. Tapi kalau udah 30 cm sampai ke 50 cm udah dalam. Artinya tetap kita kembali kepada alam ini, kita harus mengerti, harus paham. Dan masalah milih padi atau milih jenis usaha kita ini, boleh katakan kalau kita berorientasi pasar, ya kita harus kira-kira padi ini lakunya berapa ya? Betul, iya. Nah, pasarnya berapa gitu kan? Kalaupun iya kenyataannya hari ini harga padi, Pak Badi tadi dengar di mana di Wadas berapa harga padi? Tadi ada yang 38, ada yang 37. Nah, alhamdulillah kita tadi dihargai di kalinya lelang gitu ya. Lelang gitu ya. Yang nungguin sampai ada yang ke sini. Alhamdulillah saya dihargai harga lebih mahal Rp500 dari yang ada. Tadi kan 37 38. Kita alhamdulillah barusan udah deal itu tadi 4.200-an. Oh iya, banyak Pak Haji, alhamdulillah itu. Nah, jadi ibaratnya gini Bapak sekalian, kalau produk ini udah bagus ya, istilahnya, yang bicara kualitas, bukan kuantitasnya aja, tapi kualitas yang pertama. Nah, kuantitas ya tadi ya, masalah luasan lah. Oke, jadi yang kedua tadi, kita harus paham alam, juga kita harus pasarnya tahu. Nih, terus terang ya, kalau pengen tahu nih ya, padi, kalau bahasa padi nih,
ini kan macam-macam namanya, Ciherang ini, Ciherang itu, Mekongga, varietas apa macam. Tapi kalau dunia beras Pak Badri, itu cuma dikenal 3 macam. Ada namanya beras biji panjang, ada beras biji bulat, nah ada aromatik. Aromatik artinya dia memiliki aroma khas, ya. Kalau biji panjang ini kan kalau bahasa orang dagang sama-sama 1 liter, ya. Nah kalau yang bulat, bijinya bulat, dia sama-sama liter pasti beratnya lebih berat yang bulat. Kenapa? Kalau bulat itu kalau kita leterin dia lebih penuh. Lebih penuh, iya. Kalau ini kan agak-agak iya, ini ya, panjang. agak rungkang gitu Iya. kan bahasanya. Makanya kalau untuk pedagang itu lebih senang ini. Jadi kenapa saya milih yang biji panjang? Karena ini permintaannya tinggi. Gitu Pak Badri. Dulu saya punya pengalaman nanam padi, mulai padi hitam, padi Jepang yang bulatnya bulat itu udah kayak bola itu padinya. Padi Jepang tuh. Di Jepang itu. Iya. Terus ada padi yang agak bulat lagi kayak model Muncul gitu kan, Sintanur, Pandan Wangi, saya udah tanam semua. Mereka punya segmen pasar masing-masing sebetulnya Pak Badri. Nah makanya yang terpenting syaratnya ya kita harus tahu bahwa kita memilih padi itu kira-kira yang boleh katakan zona aman ya lah. Zona aman itu ini banyak permintaan. Khusus untuk yang jenis ini yang sering banyak dicari itu jenisnya Ciherang sama Mekongga. Kenapa Ciherang sama Mekongga? Katanya di dalam ininya itu kalau kita buka, nah ini juga menjadi satu catatan. Kenapa? Nah itu berasnya bagus nantinya. Tuh kayak gininya tuh. Bening ya. Bening ya, kamu kristal nih. Itu belum diseleb tuh, kalau diseleb. Iya, ini kan udah saya kuliti itu. aja. Oke ya. Oke, jadi 2 kita memilih varietas padi itu catatan ya, syaratnya pertama kita niat ya, niatnya kita usaha dan jangan terus diperhitungkan. Kenapa saya di awal itu harus diniatkan usaha? Kita ini cari keuntungan loh, bukan hanya sekedar hobi gitu kan. Untungnya bertani ya, saya ulas lagi supaya lagi karena ini penting Pak. Mungkin produksi mungkin bisa sama ya, per hektarnya apakah 5 ton, 10 ton atau 8 ton. Pada taraf standar itu memang varietas padi memang segitu, nggak bisa dipaksain Pak Badri. Ciherang itu di dalam deskripsinya itu ada, Ciherang itu tidak lebih dari 8 ton. Ada saya bukunya, buku padi. Berarti maksimal dari 8 ton berarti. Iya, artinya itu dengan kondisi penanaman normal. Nanti ini yang bakal saya bahas rahasianya nanti kenapa bisa bertambah dan sebagainya, ada cara-caranya ya. Nah ini memang buku ini tidak semua orang punya, ya kan? Padi sawah Ciherang ini dasar dari sini. Nah kan ini rata-rata berapa? 5 sampai 7 ton per hektar. Ya kan? Ciherang aja. Kan ini kan udah modifikasi. Ciherang kita ini udah modifikasi. Menurut keterangan sih ini bisa sampai 8 sampai 9 ton. Udah dimodifikasi ya. Oke. Baik, tadi yang dimaksud bahwa hasil mungkin akan dibatasi oleh potensi genetik, tetapi yang terpenting pertama, kita mengelola lahan, mengelola ini biar maksimal, isi dari itu harga menentukan. Satu. Terus kedua, kita juga menggunakan eco farming ini, saya merasakan banget ini. Artinya apa? Pengurangan biayanya sampai 40%. Kita ambil contoh gini Bapak. Misalnya kita ambil rata-rata per hektar katakanlah 10 ton aja gampangnya ya. 10 ton. Mungkin orang lain untuk mencapai itu dengan kimia segala macam-macam. Banyak itu. Itu sampai 15 juta Ya, biayanya. Betul Pak. Kalau saya ini per hektar ketemunya di paling sekitar 6 juta biayanya. Itu udah include semua. Makanya ketika hasil sama, biaya lebih hemat. Bukankah itu keuntungan yang lebih banyak? Iya. Nah itu yang dikatakan usaha. Oke. Poin usaha diniatkan dari awal. Yang kedua milih varietas sesuai dengan kondisi lahannya. Terus yang ketiga tadi proses budidayanya. Ada proses dari bagaimana kita mengelola lahan, air dan tanaman. Kita poin satu. Ya. Ada 2 fase yang hampir bersamaan ya, antara olah tanah dan persemaian.
biasanya itu hitung-hitungannya sudah ada, bukan kita ngitung yang enggak ya, tapi di sini kita tahu nih kapan selesainya olah tanah, dan kita pun harus ini udah siap benihnya. Nah caranya, jadi benih ini anggapnya ini benih ya, benih padi ini setelah kita anggaplah kita beli benih ya di toko pertanian atau di mana saja, atau benih yang ada dikembangkan. Nah cara untuk persemaiannya atau persiapan persemaian, yang pertama kita harus seleksi benih. Kenapa harus seleksi? Ya orang mau ujian aja harus seleksi, Betul. iya kan? Ya kita juga ada seleksinya supaya benih ini walaupun udah jelas sih bagus ya, tapi kita perlu namanya sortir, itu dimanapun juga seleksi pasti. Ya kita kan boleh Mencari yang memilih, unggul mencari ya? yang lebih unggul lah ya. lebih unggul. Nah, paling unggul. caranya ya tadi setelah benih itu kita beli, nah kita siapkan air ya, tempat, nanti kita isi air, terus itu siapkan juga ada garam dapur atau Garam yang kasar atau halus Pak Haji? ya pokoknya yang asin aja Pak Bati. Oh yang asin aja. Ya, bebas lah. Oh, bebas. Saya nggak mempersulit ya, mau yang garamnya Enggak kan garam. ada juga bahasa nih kalau harus pakai garam yang kasar mungkin kadarnya beda, atau garam dapur gitu kan, ada yang suka bilang nih ini garam kasar, garam halus gitu. Ya. Sama aja ya. Sama garam- aja. yang penting Kita asin. kita itu sebenarnya yang dicari itu kadar salinitasnya. Oh gitu. Kalau lihat dari garam sih, kalau saya sih lebih senangnya garam ini yang kerosok itu, yang langsung Iya. dari ini ya, dari Dari laut dari ya. laut. Ya masih ini ya, kadar garam masih tinggi. Hmm. Sebenarnya nanti ujung-ujungnya gimana caranya bikin larutan garam. Kalau memang lebih cakep lagi, kalau memang kita mau ambil dari laut tengah aja langsung. Kan udah nggak usah digaramin itu. Bisa digaramin airnya ya. Airnya langsung dibawa. Iya, betul. Itu lebih tepatnya. Nah, terus yang kedua ya, setelah tadi disiapkan air garam, kita siapkan telur. Telur ini sebagai indikator. Ya, sebenarnya enaknya sih ada prakteknya, tapi minimal cerita dulu aja. Iya. Nah, kalau telur itu telur yang mentah ya, mau telur bebek, telur ayam kampung, mau ayam, pokoknya telur bebas telurnya lah pokoknya mah. Nah, telur kalau itu di situ tenggelam ya, berarti kadar airnya, kadar garamnya belum cukup. Masih kurang berarti, Masih harus kurang. ditambah. Nah, kategori cukup untuk uji benih ini ketika telur itu ngambang. Ngambangnya enggak sampai ke atas, dari tengah-tengah. Jadi ke atas tidak, ke bawah tidak. Tidak. Hampir ke atas tapi masih Ya pokoknya tenggelam. tengah-tengah lah. Ngapung, Ngapung, di tengah ya? ngambang Iya, ya. iya. Kalau ke dalam airnya misalnya 20-30 cm, berarti di 15 cm tingginya. Itu berarti udah siap untuk jadi pengujian. Ya. Jadi syaratnya banyak ya, nanti belum nih baru satu. Oke, ketika telur udah ngambang, telurnya mah diangkat, itu kan indikator. Baru ini dituangkan. Benihnya tuh. Benihnya ini dituangkan. yang di toko itu. Yang di toko itu dituangkan, kita aduk beberapa menit, kan pasti ada ngambang. Yang ngambang dibuang. Nah, maksudnya dipisahkan, mau buat makan ayam juga boleh. Pokoknya jangan dipakai buat disemai. Yang ngambang berarti menunjukkan pertama dia hampa. Ini itu nggak berisi. Yang kedua bisa aja berisi tapi nggak full. Dia tetap ngambang kalau dengan garam. Tapi kalau dengan air biasa tenggelam. Itu Tenggelam. walaupun setengah Walaupun juga. setengah pasti tenggelam. Tenggelam. Oh gitu. Jadi Kalau- jadi nanti gini, intinya nanti akan terlihat bibit yang bener-bener bagus dan penuh, itulah Ya, yang dipakai. yang tenggelam itu yang di Tenggelam. bawah. Oke. Pokoknya diaduk sampai benar-benar tidak ada yang ngambang, Pak Badi. Itu udah dianggap selesai. Kalau masih ngambang terus aduk terus sampai ada yang terakhir nggak ada yang ngambang. Udah Kita ambil selesai. yang atas, Ya. yang ngambang kita buang. Yang ngambang itu kita buang atau kita Panahnya. manfaatkan dengan untuk lain ya, untuk kepentingan misalnya makan ayam silakan. Nah, yang tenggelam ini berarti yang supernya. Nah, itu ceritanya. Ini baru perendaman ini. Baru perendaman itu. Perendaman. Selesai uji tadi, uji benih, seleksi benih maksudnya ya. Nah, yang tadi terendam itu kita bilas dengan air biasa. Yang terendam air garam tadi. Ya kan otomatis nyerap tuh. Nah, rendam kalau berapa kali Pak? Misalnya 2 kali, 3 kali kah? Ya uji paling enak ya di ini aja, asinnya masih ada nggak gitu Oh, aja. di Kalau biji- udah di bijinya. ya kita ini rasa dengan lidah. Kalau misalnya udah nggak asin ya udah cukup gitu. Nah lalu udah uji itu udah selesai,
kita siapkan lagi ember ataupun tempat, ya kita siapkan larutkan eco farming. Eco farming. Nah, kenapa larutan eco farming ini penting untuk di persemaian? Karena ini mengandung JPT. JPT ini merangsang perakaran yang lebih cepat. Kalau bahasa kerennya PKPR katanya. Jadi proses seed treatment di situ. Nah, berapa sih larutan ininya? Ya kan, untuk perendaman benih tadi kita hitungnya pakai konsentrasi aja. Kalau misalnya air yang kita siapkan misalnya 20 liter ya, kan konsentrasinya untuk larutan itu sekitar 10 cc per liter. Berarti kalau 20 berapa? 200 cc ya. Kalau 10 liter berarti 10 cc 100 cc. Nah, pokoknya itu udah dibuat ya larutan ininya, eco farmingnya. Di sini melarutkannya pakai apa? Bebas lah, mau pakai air biasa boleh, air kelapa lebih bagus. Saya nggak rewel Bapak Ibu sekalian. Ada yang bilang pakai, yang penting mah aman dari bahan kimia itu saja. Kalau saya nggak memaksakan kepada siapapun. Oh Pak Haji mah alirannya misalnya air kelapa, oh saya mah pakai air beras, monggo. Di sini air pelarut ini yang penting yang harus kita sikapi adalah yang tidak mengandung kimia. Itu aja. Ya. Sudah direndam kurang lebih sekitar 12 jam ya, 12 jam. Jadi kalau sore kita rendam, besok pagi kita angkat. Nah setelah diangkat, ditiriskan, diangin-angin lah ya. Tapi tetap dalam kondisi tertutup, jangan sampai kena sinar matahari. Tujuan utamanya perendaman itu apa? Supaya air itu menyerap ke bagian dalam ini, bisa menyerap sampai dalam. Ke dalam ini. Bahkan yang unik lagi Pak Bardi, saya punya pengalaman unik ya. Khusus padi Jepang nih, dia perendaman 4 malam Pak. 4 malam. Berarti lebih lama dari Lebih lama karena lapisan kulitnya tebel. Masalahnya gitu. itu. Iya, karena mungkin lama. Jadi ya. semakin tebel semakin lama. Semakin lama dia untuk ininya masuknya. Masuk airnya. Jadi sistemnya osmosis. Nah, ketika pokoknya udah direndam, nah tujuannya tadi memasukkan air ke dalam benih ya, artinya menyerap sampai ke dalam lah gitu kan. Nah khusus yang Jepang pengalaman saya itu ternyata di 4 hari itu harus 4 kali ganti air. Kenapa? Karena di situ perbedaannya ternyata padi Japonica atau padi Jepang itu selain dia tebel Bapak Badri, dia kan dalamnya tuh bener-bener pokoknya enak lah berasnya kalau pengen. Jadi direndam tuh keluar lendir kayak busa. Oh gitu, yang ininya si padinya nih. Iya, jadi permukaan airnya waktu direndam tuh di Jepang, jadi kayak lendir, kayak busa aja. Ternyata busa itu kalau kita nggak dibuang, itu bisa mematikan cikal bakal buahnya. Ini khusus yang padi Jepang. Berarti sehari ganti. Sehari ganti. Itu dibilas dulu. Intinya yang si lendir itu. Jadi ada intinya kalau di padi Jepang, bagaimanapun lendir itu bisa dibuang. Gitu intinya gitu. Ini Jepang. Mungkin bagi yang belum pengalaman di padi Jepang pasti kaget lah ya. Tapi untuk padi biasa umumnya kayak tadi lah ya. Jadi dari situ udah jelas. Nah setelah nanti diperam, bahasanya ditiriskan, itu maaf tadi bekas untuk perendaman jangan dibuang, masukkan tangki, semprotkan ke lahan persemaian. Hitungannya 3 hari nggak apa-apa. Kan tadi pas bisa ngangkat itu kan sehari tuh. Sehari. Nah kita kan nunggu sampai keluar ini, Keluar akar. Nah itu kurang lebih sekitar 2 harian lah, 2 harian dari ditiriskan. Dan yang terpenting nih supaya ini juga kiat-kiat juga. Ketika kita mau sebar ya, ini jangan sampai nunggu akarnya 1 cm. Jangan nunggu panjangan ya? Jangan nunggu panjang. Nah, cukup ada keluar sedikit, ada ininya doang, ada apa putih-putih ya. Kalau orang petani bilangnya jotos, Pak. Jotos. Kalau udah jotos, nah itu udah bisa. Udah bisa langsung sebar itu. Udah sebar. Kan ada petani pemahamannya, wah ini bukannya belum apa-apa, nunggu panjang. Nunggu panjang biasa itu. Nah, justru itu yang keliru, Pertama alasannya, saya kadang suka perhatiin Pak Bardi masalahnya ke petani itu. Kata saya kenapa harus panjang? Alasannya
takut nggak tumbuh, jadi belum yakin tumbuh alasannya Padahal- pertama. Padahal udah kelihatan ya kecil aja Ya, udah tumbuh ya. yang kedua ya dia bilang tadi itu supaya yakin tumbuh, tapi dia repot akhirnya ketika mau diangkat, mesti kan di ini dulu, Hmm. ya apa namanya, dilepas-lepasin lah, Ya, kan nyatu kan, nempel, Ya, nyatu nempel. dia jadi untuk- Nah itu yang rawan nih ya. Ketika itu apa namanya putus, Putus. itu balik nol pak, Oh, jadi malah ini lagi ya. balik nol. Bahkan kalau sampai pangkal akarnya putus, ya udah mati, nggak bisa hidup lagi. Iya benar. Jadi Mai tadi solusinya begitu dia sudah kelihatan tumbuh berarti Sedikit aja. jangan sampai dia Nggak panjang. sampai. Bener. Mencegah dia supaya tadi begitu dia ngerowol gitu putus. Putus, Betul. karena akar ini akar pertama. Iya. Lain kalau akar kedua, ketiga bisa tumbuh lagi. Jangan salah tuh. Ini strategi namanya, Bener, Pak. gitu kan. Bener. Banyak yang Nah. salah itu. Terus juga persemaian disiapkan, ya umum lah ya Pak, bahwa kita bikin bedengan atau istilahnya apa ya kalau orang sini gula namanya. Gula betul. Gula. Misalnya bikin persemaian itu lebar kira-kira 1 meter lah ya, manjangnya petani kadang-kadang mainnya di ujung ini, dipolin aja semua satu petak panjangnya. Sebenarnya itu tidak baku ya masalah panjang mah. Intinya gimana, paling penting persemaian itu nanti diatur airnya, kapan ada perendaman, kapan juga ada harus di Kering. macak-macak kering-kering. Macak, ya. Nah, untuk lahan persemaian itu sendiri ya, kita taburin bahan organik kalau perlu. Ya. Khusus yang maaf ya, tanah-tanahnya emang sama sekali tadinya belum pernah pakai organik. Tapi kalau sudah pernah kayak saya emang nggak perlu, udah masih banyak gitu kan. Iya kan. Kita kan tinggal merawat aja Pak Badri gitu. Oke ya. Berarti yang pertama di perendaman dan persemaian saya kira untuk awal tadi aplikasi ini pas perendaman, kedua pas lahan mau disebar kita semprot ini juga, dan ketika di persemaian kan gini Pak Badri, setelah keluar akar itu kan keluar daun. Nah, minimal daun kedua Pak, daun kedua biasanya ini sumber makanan yang dalam benih ini habis. Nah, jangan sampai kita telat, ini udah habis duluan, kita belum dipupuk, bahasanya belum disemprot ekoparing. Makanya ketika persemaian pun saya sarankan itu umur 7 hari atau maksimal 10 hari kita semprot lagi pakai ekoparing. Di persemaian. Pertama tuh persemaian berarti kan. Enggak, yang pertama kan sebelum Iya, bukan. disebar. Nah, ini berarti kan udah ada daunnya Pak. Udah ada daun. Berarti masalah kita nih daun pertama nih. Iya. Sampai 7 hari. 7 hari, 10 hari kita semprot lagi ekoparing. Jadi aplikasi itu di persemaian minimal 1 kali. Bagaimana Pak? Misalnya saya nggak pakai persemaian, tabela, Iya. ya kan kayak daerah Sebar aja Sumatera, gitu kan. Kalimantan, termasuk Sulawesi, mereka itu tabela Pak. Tabela langsung. Nah, tabela itu berarti tabur benih langsung. Masuk di Papua juga sama. Nah, ini sedikit saya kupas saja ya perbedaan tabela dengan persemaian. Kalau tabela memang dari sisi hematnya hemat biaya tanam. Cuma sekali. Ya kan? Kalau di di tanam pindah ya otomatis ada biaya tanam. Kalau itu dan ada biaya semai, kan double. Kalau itu cuma sekali. Sekali cuma tinggal ditabur aja ya. Ya. Cuman di sini karena sistem tabela juga tidak diterangkan di brosur ya. Jadi ingat Pak Badi, untuk yang padi sawah berapa kali? 5 kali minimal standarnya. Kalau di tabela itu minimal 6 kali. Ya karena ditambah lagi tadi Persemaiannya itu Di diterapkan persemaiannya. juga di ketika habis tabur benih seminggu atau 10 hari semprot juga. Nah Jadi ini. penambahannya nambah ya. Tuh. Begitu ya Pak Badi mengenai perbenihan, persemaian sampai situ tuh. Dan sebaiknya ya kita yang terpenting ini rahasia dari sekian rahasia ya. Kalau tabela tidak masalah. Maksudnya karena udah tebarnya dari benih kan. Ini yang khusus persemaian. Tolong Bapak Ibu sekalian sebagai petani bahwa bibit muda itu peluang untuk anakannya tinggi itu yang dicari. Jadi rahasianya kalau kita pengen maksimal terutama di anakan padi juga nanti di maksimal di biji juga jangan sampai kita nanam padi
beranak di persemaian, intinya gitu. Jadi Ingat, bibit muda ya berarti bibit bahasanya. muda. Jadi hitungannya itu hari ke berapa ya? Kalau saya biasa standar saya itu 15 hari, Pak. Biasanya udah di sana, 12 hari udah pindah ke sana, berpindah. Karena kalau dibiarin nggak pindah, dia beranak di situ. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan dulu. Udah lewat ya. Jadi ingat para petani Indonesia, ketika kita pengen maksimal produksinya, terutama isinya maksimal ya, salah satu kiatnya ya, tanam bibit muda. Ini satu alasan. Kenapa bibit muda? Karena umur padi itu kita lihat di deskripsinya ya. Berapa hari di sini? 125 ya. Main di urea atau kimia, dia terpacu terus dengan tunas. Jadi tunas baru lagi anak lagi. Padahal kita perlu stop. Nah, harusnya itu udah Stop. stop ya. Satu alasan kenapa harus muda ya, selain peluang umurnya lebih panjang, kita ambil contoh gitu. Tadi 125 ya. Kalau kita bagi dua berapa, Pak? 62 setengah hari, taruh 63 hari ya. Iya. 63 hari. Kalau seandainya benihnya atau bibitnya kita tanam yang khususnya yang sistem semai ya, anggaplah 25 hari misalnya. Berarti masa kesempatan vegetasinya berapa hari? Kita kurangi aja itu. Ya, lebih sedikit ya. Iya, coba kali 15 hari. Lebih tambah bahannya. gitu. Benar. Begitupun padi, Pak. Ketika tanamannya makin muda, dia beranak dulu. Wah, nanti kelebihannya apa? Dia akan bareng keluarnya. Itu rahasianya, Pak. Jadi bibit muda ya. Jadi Jadi bibitnya tuh serentak, seret. Nah, apalagi teknologi yang diterapkan Pak AF, Pak Dr. AF tuh papat kalimat tunggal katanya gitu. Apa tuh? Gini, Pak. Jadi gini, misalnya nih ada petakan nih. Hmm. Garis ya, kita Ya. garis nih. Persis kayak garis ini apa palang merah, ya kan? Ini plus. Nah, kalau kita punya petani naro bibit itu adanya di pusat pertemuan garis. Itu yang biasa. Kayak di garis gitu, Pak. Kan pasti di titik itu. Iya, pakai garis itu. Nah, kalau Pak AF itu beda kalau pengen lebih maksimal lagi. Titiknya tetap ditanam. Tapi ada jarak 7 cm tanam keliling. Jadi ada 5, papan kali 5 pacer. Ya pacer di tengah. Jadi yang pinggirnya 7 cm diisi juga, jadi semuanya 5. Baik Pak Haji, ini tadi saya udah banyak nih masukannya dari Pak Haji. Satu berarti kalau memang kita mau usaha tani nih, berarti satu niatnya dulu ya Pak Haji ya. Betul. Ya, niatkan untuk usaha, jadi dengan usaha tadi kita bisa secara biaya bisa lebih hemat ya Pak Haji. Ya, Nah, intinya mencari profit lah dari keuntungan. profit keuntungan juga. Ini belum tanam aja kita udah untung gitu kan. Iya. Nah, kedua tadi dari cara memilih varietas padinya. Iya. Nah, jadi yang harus benar varietas yang bagus, yang permintaan sesuai pasar. permintaan pasar supaya nanti harga jualnya Juga bagus juga kan. Iya, Nah, diperebutkan jadinya. seperti tadi ya kan, minta yang tertinggi, akhirnya kita jualnya pun nggak bingung lagi nih. Iya. Udah begitu dipanen langsung diambil sama bandarnya. Nah, terus yang penting lagi untuk di pembibitan, perendaman bibit. Jadi perendaman bibitnya itu harus pelakunya tadi, treatmentnya kita harus direndam dulu pakai air di bak, nah terus kasih air asin sebagai penanda bahwa dengan air asin itu dengan telur ya tadi ya, Ya, dengan betul. telur, kalau telurnya tenggelam berarti masih kurang asin, kita tambah asin sampai lagi sampai ngambang. telurnya ngambang tapi tidak terlalu ngambang, Jadi tengah-tengah ya. tengah-tengah, betul. Nah, tengah-tengah. Nah, setelah itu baru kita masukkan bibitnya, kita Untuk rendam, diuji. kita aduk. Iya, Nah, setelah diaduk, kalau yang ngambang berarti itu kan yang nggak bagus, udah bagus. nggak penuh. Berarti yang semua tenggelam di bawah, berarti itu yang bagus. Nah, itu. Nah, yang di atas kita ambil, bisa untuk pakan ayam atau yang lainnya. Ya dimanfaatkan. Nah, Pak. dimanfaatkan. Setelah itu satu hari kita angkat, ditiriskan. Sambil nunggu. Sampai nunggu itu keluar keluar kan? Nah, Ya, keluar dalam- sedikit. Ya, Jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nanti patah. patah, begitu kita akan Kalau semai, nanti dia akarnya nyangkut, patah, malah jadi tidak tumbuh. Ya. Nah, nanti sisa rendaman yang tadi itu kan sudah 3 hari itu. Nah, nanti bisa disemprotkan di lahan persemaian. Pas ke tangki jangan lupa untuk tarik dulu, ya kan? Takut ada yang kotor.
setelah disebar nanti di 7 hari tadi ya, Ya, 7 hari. karena dia sudah mulai keluar daun. Ya. Nah, nutrisi yang ada di dalam sini Habis. sudah mulai habis nih. Kita jangan sampai telat. Karena apa ya, ini di sini sudah habis, kita harus buru-buru kita semprot nih dengan Eco farming farming lagi juga, nih. betul. Di hari 7 sampai lambatnya 10 ya Pak Haji. 10 Nah, hari. tadi sampai situ ya. Ya, Nah, setelah itu nanti tanam bibit yang muda. bibit muda Tadi 15 udah dibahas 15 hari. ya. Nah, setelah itu apalagi di Pak Haji? Nah, oke Bapak Ibu sekalian, rasanya kalau dituntaskan ya gak seru, Nggak seru ya, ganjel Nggak nih, seru. Ada yang ganjel apalagi nih karena udah dilakukan ini. Nah, intinya setelah kita lakukan penanaman, kita harus buat jarak tanam yang ideal ya. Ada yang istilah legowo. Legowo itu ada legowo 2, ada legowo 4. Kalau petani sini bilangnya bukan legowo, okem. Okem. Ya. Oh, okem beda lagi nih. Ya, okem. Artinya dalam barisan itu ada yang harus dikosongkan. Itu intinya. Legowo itu sendiri dari kata bahasa Jawa, legowo. Jadi lego itu lebar, dowo itu panjang. Panjang. Makanya Jadi legowo. Lebar panjang. Lebar panjang. Nah, kelebihannya apa dengan legowo? Ini juga berkaitan dengan kualitas yang dihasilkan padinya. Jadi kalau dengan legowo itu tanaman seolah efeknya efek di pinggir. Pak Badi pernah lihat kan kalau namanya padi di pinggir tuh isinya Pasti Pak, pasti bagus, padat kan? banyak Nah, bagus. jadi efek pinggir itu yang kita perbanyak itu dalam pola jarak tanam ideal. Yang umum itu seperti biasa tegel ya, 25, 25 atau 30. Justru dengan legowo itu kalau kita atur dengan rumusan yang kita ukur itu ada perbedaan di populasi, artinya di jumlah rumpunnya. Kalau normal sistem tanam tegel yang 25 kali 25 nih ya, itu kalau dihitung jumlah 1 hektar itu 160.000. Kalau dengan legowo bisa 230. Itu maksudnya ke kategori teknologi peningkatan populasi. Karena tanaman semakin banyak itu peluang produksinya tinggi. Kenapa? Karena satu batang padi akan mengeluarkan 1 malai. Ini penting juga ketika kita sudah tadi tanam ya. Intinya jangan sampai anakan padi itu walaupun tumbuh tapinya tidak serempak, itu juga gagal. Maksudnya Nggak bareng gitu nggak ya. bareng. Jadi pertumbuhannya, masa pertumbuhan dimaksimalkan di situ. Makanya penyemprotan kedua setelah tanam, artinya kedua, pertama di lahan ya. Di lahan 5 hari sebelumnya udah jelas lah. Nah, biasanya kan kalau sejadwal 14 hari ya, 14 hari, terus ada lagi 28 hari, ada lagi 42 hari, terakhir kan 56. Nah, ini juga rahasia saya nih. Jadi jangan mentok di 5 ya. Karena ketika fase-fase generatif itu masa produktif, yang nggak adanya manusia juga sama, pertumbuhan sih tidak ada, tapi minimal mempertahankan keprimaan itu perlu. Butuh lagi. Butuh Apalagi pas pada tambahan saat- nutrisi. Pada saat dia mau buah gitu Ya, kan. saya bisa tambah 2 kali atau 3 kali. Nah, cuman agak dipendekin. Kalau tadi 2 minggu, kita 10 hari aja Pak Bani. Jadi terakhir tadi 56, Di 66 di 66 atau 65 lah ya, 65. Ya berapa? Ya ada si standar. Minimalnya karena ini 1 hektar ada 1 cup, berarti kalau kita ambil standar dalam 1 hektar itu 10 tangki, artinya si petani dia untuk menyemprot 1 hektar butuh 10 misalnya, jadi bagi 10. Kalau misalnya di daerah tertentu kayak di daerah Sumatera itu sampai 20 Pak Badi, 1 hektar itu 20 tangki. Kata mereka lebih banyak lebih bagus. Nah, gitu kan, nggak ada efek. tidak masalah, asal biayanya juga efisien gitu kan. Artinya kalau 20 kali berarti yang 1 cup yang 1 liter ini dilarutkan itu dibagi 20. Berarti cuman berapa ketemu di 50 cc. Nah, itu sama dengan ini nih, Atau ini ya. satu tempatnya bekasnya. 50. Nah, ini kan bekasnya kalau kita jadi takaran ini 50 cc. Mungkin kalau daerah Sumatera yang tadi pakai 20 tangki ya 1 tangki 1 ini. Tapi kalau di kita yang umumnya 10. itu 10 Pakai berarti 100. dua ini. Berarti 2 ini. Dua takaran ini 100 dan 50. 100 ya. Yang terpenting lagi Pak Badri untuk masalah di penanaman ya, karena pupuk ini memiliki 2 komponen utama ya. Maksudnya utama tuh gini. Nah, eco farming ini sekarang udah pakai segel. Kalau bahasanya pakai ini nih,
wrapping, terus ininya juga divakum. Insya Allah dengan pola peningkatan kualitas ini yang dulu pernah sering terjadi berjamur, sekarang sudah insya Allah aman. tidak aman. Sudah aman, sudah rapi. Terus keduanya kita aman juga, tidak terjadi interaksi tangan kita Iya. secara langsung maupun dari luar masuk, sehingga kemungkinan terkontaminasi dengan bakteri jahat itu kecil kemungkinan. Nah yang terpenting Pak Badri, ini eco farming ini sudah saya akuin itu luar biasa. Saya tidak ragu, bahkan sekelas profesor pun dia mengakui. Cuman masalahnya kalau petani bukan profesor dan bukan dokter dan bukan sarjana, iya kan? Betul. Barang bagus pun bisa jadi jelek kalau cara-caranya Tidak salah. benar. Iya, tidak benar. Makanya ini yang perlu saya garis bawahi untuk pemakaian ini. Tadi cerita aplikasi jumlah waktu. Ini cara melarutkan ya. Usahakan kalau melarutkan ya, kondisi tangan kita kondisi bersih lah ya, steril lah. Ya, aman lah. Ya, terus ini dilarutkan kalau untuk ke sasaran lahan nih. Sebetulnya dari pabrikan atau dari perusahaan masalah fermentasi tidak wajib sebetulnya. Cuman saya kan tadi ditanya pengen gimana sih triknya bagus, Iya. ya difermentasi. Begitu. Biar berkembang dulu ya. Ini yang menjadi catatan. Jadi fermentasi tidak ada anjuran sebetulnya, tanpa difermentasi aja Bisa. artinya bisa gitu loh, karena ini bakterinya. Terakhir saya ada Pak Badri, saya punya hasil lab terakhir ya tentang eco farming ini, yang dulu sempat diklaim oleh Malaysia bahwa eco farming ini mengandung 3 bakteri jahat. Nah ternyata itu tidak benar, dan saya punya hasil labnya. Termasuk terungkap lagi, ini terungkapnya positif. Di dalam ini bisa mencapai 9 miliar. Bahkan dari Pak Jamal yang di channel saya disebutkan ini 170 miliar. Oke lah. Intinya ini bukan juta lagi, miliar gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dibilang boleh nggak difermentasi, ya nggak difermentasi nggak apa-apa. Sudah banyak. Tapi kalau difermentasi ya inilah yang saya bilang kenapa saya beda, karena saya fermentasi. Dan fermentasinya saya minimal 3 malam ya, 3 malam. Dan air yang digunakan untuk saat ini ya, saya selalu dengan kelapa muda. Kenapa harus muda lagi nih Pak Badri? Ya. Wah kalau diceritain banyak lagi nih. Intinya kalau kelapa muda itu yang masih murni ya, dia belum terbagi dengan kandungan di daging buahnya. Belum Itu berbuah. aja. Betul. Bukan berarti yang tua nggak bisa, bisa. Cuman kalau hitung-hitungan masih lebih bagus yang muda, gitu kan. Nah ini masalah pelarutan. Nah di permen 3 malam itu khusus ke lahan. Nah kalau ke tanaman sebaiknya jangan difermentasi. Langsung aja. Langsung berarti saja. ya. Kenapa? Karena peruntukannya kalau lahan itu adalah bakterinya yang diutamakan. Kalau yang untuk tanaman itu nutrisi. Gitu ya. Jadi masalah pelarutannya saya kira itu aja perbedaannya. Kalau untuk tanaman tidak perlu difermentasi. Kalau seandainya kadang kita juga suka tanggung ya. Nah fermentasi ini sebenarnya logikanya tadi Pak, kalau tidak mampu bagaimana fermentasi yang sempurna, justru yang terjadi kegagalan dalam fermentasi. Nah, jadi fermentasi ada batasan Pak. Ini nanti bisa dibahas khusus ya di session berikutnya lah. Saya kira itu ya berkaitan dengan poin-poin pokok rahasianya kenapa itu bisa maksimal. Cara pelarutannya harus benar, jadwalnya harus sesuai, takaran dosisnya harus tepat ya. Terus pengaturan airnya, termasuk ini tanaman bunga ini bukan sembarangan ini menjadi alat bantu untuk mengurangi serangan hama karena di sini ada musuh alami. Nah untuk masalah hama ya, kebetulan saya sudah mempersiapkan ya, walaupun juga sifatnya dibuat oleh rekan saya, sahabat saya, Pak Dr. Aep ya, Akid Hayati. Nah ini belum ada mereknya, tapi saya nggak pakai mereknya, yang penting isinya. Betul. Sebetulnya eco farming pun saya sebetulnya yang dipakai isinya, ininya mah dibuang. Betul. Tapi ya mohon maaf memang
saya bukan ngajarin yang ini ya, artinya begini, yang penting kepercayaan kita full. Contoh, Pak Bati yakin nggak padi saya ini organik? Yakin. Ya karena ngelihat orangnya. Betul. Nah, saya pun sama. Ini bagus nggak? Ya karena yang bikinnya rekan saya, sahabat saya. betul. Ya Sama gitu ya. Nah, jadi Agen Hayati ini salah satu pengendalian hama yang bisa dipadukan dengan ekofarming. Nah, salah satunya ini merupakan proses perpaduan antara ekofarming dengan Agen Hayati. Oke, saya kira itu untuk sementara. Kalau untuk mengupas tuntas tentang rahasia yang Nggak lebih banyak selesai ya. bisa 2 jam. Bisa 2 jam. Ya untuk itu sekelumit aja dulu, itu dulu pakai dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa lanjut di sesi berikutnya. Baik, terima kasih Oke. ya Pak Haji ini atas ilmunya nih, saran-sarannya. Mudah-mudahan sudah Pak Haji jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman atau petani yang lain, supaya memang yang mungkin belum bisa maksimal bisa maksimal. Itu saja, terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama Pak Bati. Semoga sukses ya, terutama mitra-mitra di Indonesia, para petani. Jangan ragu lagi ya, gunakan ekofarming, lakukanlah sesuatu yang positif ya. Kita harus terus belajar. Oke. Ekofarming, lahan subur, petaninya makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Ekofarming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.